Yang keempat. Yang keberapa? Yang keempat. Ini yang dampaknya paling luar biasa, saudara. Kalau mau negeri makin baik, dunia makin baik, dan seterusnya makin baik, kata Imam Al-Haddad, maka yang keempat harus ada imamun adilun munsifun hasanus sirah salihus sarirah mustaqimus siyasah. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Munsifun, betul-betul ada di tengah-tengah, objektif, nggak berat sebelah. Hasanus sirah, track recordnya bagus. Salihus sarirah, kepribadiannya bagus. Mustaqimus siyasah, lurus di dalam mengatur negerinya, saudara. Makanya bapak ibu sekalian, ibu-ibu nggak ibu-ibu, bapak ibu sekalian. Makanya bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saudara, pemimpin yang adil, saking pemimpin yang adil, saking luar biasanya, sampai-sampai Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair mengutip satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Yaumun min imamin adil khairun min ibadati sittina sanah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu hari dari pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ada di sini yang mampu sholat 60 tahun berturut-turut? Ada? Ente sholat semalaman berturut-turut aja pakai koyok kaki ente, saudara. 60 tahun berturut-turut, siapa yang mampu? Meski demikian, satu hari dari pemimpin yang adil, pejabat yang adil lebih dahsyat dari ibadah 60 tahun. Kenapa kok demikian, Habib? Ya, karena kalau orang sholat, naf'uhu lazim. Manfaatnya kembali ke dirinya, saudara. Tapi kalau pemimpin yang adil, naf'uhu muta'addi. Manfaatnya ngerembet kemana-mana, menjalar kemana-mana. Kalau dia pemimpin negara, punya ratusan juta rakyat. Pemimpin provinsi, punya puluhan juta rakyat. Dia pemimpin wali kota atau pemimpin kabupaten, bupati, dia punya jutaan rakyat. Satu tanda tangan yang dia tanda tangani, kebijakan yang baik, kebijakan yang bagus, manfaatnya dirasakan jutaan orang dalam sekaligus, saudara. Makanya saya selalu mengatakan, kalau ada pemimpin adil, soleh, istiqamah, betul-betul nyari ridho Allah dengan jabatannya, itu wali yang nggak pakai gamis, nggak pakai imamah. Ya, wali tanpa gamis, tanpa imamah. Kenapa? Satu harinya dia pahalanya luar biasa. Menyusul orang yang dia bisa lakukan apa yang nggak bisa dilakukan ulama. Dia bisa lakukan apa yang nggak bisa dilakukan oleh ahli ibadah. Manfaat luar biasa ditebar. Makanya Masya Allah luar biasa, saudara. Sampai-sampai dalam satu riwayat disebutkan, Innallaha yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Quran. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala mencegah sebuah kemunkaran bisultan, melalui jalur tangan kekuasaan. Apa-apa yang tidak dicegah dengan Al-Quran, saudara. Maksudnya bagaimana, Habib? Bukan berarti maksudnya kekuasaan lebih hebat dari Al-Quran. Bukan, jangan salah paham. Maksudnya kadang-kadang ada hal, kamu nasihati pakai ayat, kamu nasihati pakai hadis, nggak dengar. Begitu pakai tangan kekuasaan, baru dia mau berhenti, saudara. Saya kasih contoh dulu di Jakarta. Ada tempat, namanya Alexis. Orang Bogor tahu Alexis? Yang tahu mesti dicurigai, saudara. Alexis tempat zina, tempat segala macam isi, saudara. Besar ini tempat. FPI, kiai-kiai, ustadz-ustadz, habaib. Itu ceramah sampai berbusa minta supaya ditutup, tutup. Diceramai supaya tobat, kagak tobat-tobat, saudara. Sampai berbusa, sampai gigi berjenggot, ceramah nggak didengerin, saudara. Iya, bertahun-tahun. Akhirnya Allah utus satu pemimpin yang baik waktu itu buat Jakarta, Pak Anies Baswedan. Kerjasama sama ulama. Bapak, kalau Bapak jadi, tolong ini ditutup tempat maksiat ini. Ini merusak warga, merusak masyarakat. Dan yang jajan ke situ banyak orang-orang besar, saudara, yang jajan di tempat itu, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia jadi, nggak pakai lama, nggak pakai banyak ngomong, langsung cuma dengan secari kertas, dengan satu buah pulpen, ditandatangani, tutup tempat tersebut, saudara. Selesai. Makanya kepemimpinan ini kalau dipimpin oleh orang baik, Masya Allah. Anda bayangkan, ini saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh. Anda ngajarin sifat 20 mukhalafatul hawadis. Ya, ke murid dari majelis ke majelis. Ente punya 1000 majelis lagi. Ente ngajarin sifat 20 mukhalafatul hawadis, bla 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 bla, dan seterusnya. Itu bagus, luar biasa, dahsyat.
Akan tetapi kalau tahu-tahu pemimpinnya nggak bagus, akhirnya apa? Dia bikin kurikulum. Kurikulumnya isinya tajsim, menjasmanikan Allah. Kurikulumnya isinya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu kurikulum diterapkan di sekolah dari Sabang sampai Merauke. Dia punya kemampuan, dia pemimpin, dia bisa lakukan itu. Ente ceramah setengah mati kalah sama satu tanda tangan, saudara. Nggak main-main ini, saudara. Makanya wajib, saudara. Habib, bagaimana caranya kita dapat pemimpin baik? Yang pertama, ada dua cara minimal. Yang pertama, kata Nabi, kama takunu yuwalla alaikum. Kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas kalian menentukan kualitas pemimpin kalian. Semakin baik kalian, semakin baik pemimpin kalian, saudara. Tapi kalau kalian yang nggak mau memperbaiki diri, masih maksiat, masih ninggalkan sholat, masih terus melakukan munkarat, anak-anak perempuannya masih nggak nutup aurat, jalan seenaknya dengan laki-laki yang nggak mahram. Bagaimana kita mau dapat pemimpin yang baik? Kita nggak memperbaiki diri kita, saudara. Masya Allah. Makanya jangan hanya kita fokus cari pemimpin adil, tapi kita nggak perbaiki diri kita. Untuk mendapatkan pemimpin adil harus dari atas ke bawah, bawah ke atas. Bawah ke atas bagaimana maksudnya? Perbaiki kualitas kita, saudara. Kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas kalian menentukan bagaimana kualitas pemimpin kalian. Semakin baik kualitas kalian, maka akan semakin baik kualitas pemimpin kalian. Alhamdulillah. Makanya nih 14 Februari nggak sampai sebulan lagi. Kita kalau mau dapat pemimpin yang baik, ayo sama-sama kita taubat nasional, saudara. Ya, saya nggak bercanda. Taubat nasional. Perbaiki diri kita. Seluruh bangsa Indonesia masing-masing introspeksi diri. Saya serukan, sampaikan ini ke semuanya, saudara. Sampaikan ke semua umat muslim. Kama takunu walla alaikum. Kualitas kalian menentukan kualitas pemimpin kalian. Kalau mau dapat pemimpin yang baik, ayo sama-sama kita taubat nasional. Yang belum sholat, mari sholat. Yang masih suka melakukan kemunkaran, tinggalkan kemunkaran. Lihat anak istri kita, keluarga kita di sekitar kita. Kalau kita memperbaiki diri, insya Allah sehebat apapun makar musuh, Allah akan bukakan jalan bagi kita untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Siap kembali kepada Allah? Siap kembali kepada Allah? Siap taubatan nasuha? Siap memperbaiki diri kita? Siap memperbaiki keluarga kita? Takbir! Sallu ala Nabi. Kemudian yang kedua, saudara, yang kedua, yang gak kalah pentingnya, pemimpin baik harus diperjuangkan. Yang tepat tadi saya katakan, bukan hanya dari bawah ke atas. Perbaikan dari bawah ke atas harus. Tapi juga harus ada perbaikan dari atas ke bawah, saudara. Secara simultan, secara bersamaan. Maksudnya perbaikan dari atas ke bawah, ya perjuangkan pemimpin yang baik. Orang soleh agar bisa jadi pemimpin. Perjuangkan, saudara. Makanya wajibun nasbul imam al-adli bisyar'ila bihukmil akli. Ngangkat pemimpin adil itu hukumnya wajib. Kewajiban ini bukan sekedar kewajiban rasionalitas melalui hukum akal, bukan. Kewajibannya sebagai hukum syara. Wajibun syar'i, saudara. Kenapa? Karena pengaruhnya pemimpin baik itu luar biasa. Fardu kifayah Anda hukumnya ngangkat pemimpin adil, saudara. Maka wajib Anda perjuangkan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperjuangkan. Bagaimana caranya orang-orang baik yang naik. Maka jangan sampai di antara kita milih pemimpin gara-gara faktor fanatisme kelompok. Udah tahu fasik, tapi gara-gara satu kelompok dengannya tetap dipilih. Hati-hati, saudara. Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan sampai di antara kita milih pemimpin gara-gara ada yang pura-pura bego ini. Gara-gara ayante, ayah loba. Saudara, rental PS, tahu rental PS? Tahu rental PS? Paling kucing sore. Rental PS itu sebulan 200.000 nggak dapat, saudara. Sebulan disewa 200.000 nggak dapat. Ini ngaku orang Islam jual harga dirinya untuk 5 tahun 200.000. Iya, sorry ya. Ente lebih murah dari rental PS. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Haram, saudara. Di dalam hadis Sahihul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Salasun la yukallimuhumullah
wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Nabi Muhammad, ada 3 golongan yang mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, enggak dipandang dengan pandangan rahmatnya. Wa la yuzakkihim. Alhamdulillah. Wa la yuzakkihim, dan mereka tidak akan mendapatkan pensucian dari dosa. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ada 3 kelompok kata Nabi. Siapa 3 kelompok tersebut? Satu di antaranya mahallu syahid, rajulun baya'a imaman lam yubayi'hu illa lidunyah. Fa in a'tahu ma yurid waffalahu wa illa falah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara 3 golongan yang akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa? Rajulun, seseorang baya'a imaman, yang membaiat imam. Ini baiat bahasa syariat, saudara. Kalau sekarang kita menganggap Indonesia menurut hasil bahsul masail sah sebagai sebuah negara dalam pandangan syariat, maka otomatis pengangkatan pemimpinnya sah. Pengangkatan pemimpin itu berarti melalui cara baiat. Sekarang bagaimana kita ngangkat pemimpin? Lewat nyoblos. Itu takyif fikihnya panjang. Kalau saya mau bahas akhirnya jadi ngaji fikih nanti, saudara. Takyif fikihnya panjang itu, saudara. Tapi intinya kalau kita menganggap sebagai sebuah negara ini sah secara syariat, dan memang sah secara syariat, saudara, maka otomatis ada proses baiatnya. Proses baiatnya apa? Walaupun nggak sempurna, maka darurat. Proses baiatnya nyoblos, saudara. Maka kata Nabi SAW, orang yang baiat imam, dia baiat imam lam yubayihu illa lidunya. Tidaklah membaiat imamnya, memilih imamnya, kecuali karena urusan wanipiro. Fa in a'tahu ma yurid, kalau dikasih apa yang dia pengen, waffalahu. Tapi kalau nggak dikasih, lam yuwaffilahu. Masya Allah, saudara, ini peringatan dari Nabi Muhammad. Bahkan Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, kata Nabi Muhammad. Orang yang nyogok dan yang disogok, dua-duanya di neraka. Di neraka, saudara. Kenapa sampai seperti itu, Habib? Saudara, karena daya rusak politik uang. Money politik. Daya rusak politik uang. Bukan bahasa Sunda aja, bahasa Inggris juga bisa, saudara. Money politik. Politik uang. Ente tahu Inggris di mana? Tahu? Cipanas belok kanan, saudara. Saudara, dekat rumah Habib Hashim. Daya rusak politik uang itu luar biasa. Pemimpin yang naik dengan cara politik uang, ketika dia mau naik, dia sebar uang habis-habisan, sogok sana sogok sini, pegang omongan saya. Begitu jadi pasti korupsinya pasti dahsyat, saudara. Kenapa? Karena nggak ada orang mau ngeluarin duit balas, ngeluarin duit gratis. Dia pasti mikir bagaimana caranya balik modal. Makanya kalau yang kalah banyak yang masuk RSJ, rumah sakit jiwa, caleg-caleg kalah gila habis itu, saudara. Bingung udah ngeluarin duit nggak balik modal. Nah kalau orang main politik uang, modal besar gede, nyogok sana, nyogok sini, bayar sana, bayar sini, ngasih uang sana. Wah, itu begitu jadi nyolongnya bakal lebih gede. Karena dia mikir balik modal bagaimana, belum mikir untungnya, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka omong kosong, saya selalu mengatakan, omong kosong, bullshit. Omong kosong kalau bicara soal pemberantasan korupsi, tapi tidak memberantas money politik, saudara. Tidak berantas politik uang. Kenapa? Karena politik uang adalah akar daripada korupsi. Semakin banyak politik uang, semakin banyak korupsi. Karena beratnya beratnya ongkos untuk naik ke sebuah jabatan akan memancing seseorang untuk bagaimana caranya balik modal ketika dia memimpin. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Makanya hati-hati, saudara. Jangan sampai milih gara-gara uang, diancam oleh Nabi Muhammad. Anda kalau ikut-ikutan terima sogokan-sogokan, milih gara-gara uang, berarti Anda ikut andil ngerusak negara, saudara. Pegang baik-baik omongan saya. Anda ikut andil ngerusak negara. Ikut andil mendukung terjadinya korupsi, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Dan jangan sampai juga kita nggak menggunakan hak pilih kita. Terlepas dari perdebatan urusan soal memilih, itu urusan belakangan. Masalahnya Anda ikut milih atau nggak ada yang nggak ikut milih, orang-orang yang bejat akan ikut milih. Orang-orang yang penjahat akan ikut milih. Yang mabok-mabok akan ikut milih. Yang LGBT akan ikut milih. Dan yang akan dipilih yang sesuai dengan mereka. Kalau yang baik-baik nggak ikut milih, yang bejat yang akan mendapatkan suara, saudara.
Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Malah la yutrakullu. Kalau belum bisa menerapkan syariat Islam secara kafah, minimal jalan-jalan yang bisa digunakan untuk menerapkan nilai-nilai keislaman, gunakan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Wasail hukmul maqasid, sebagaimana menerapkan nilai-nilai keislaman di dalam perundang-undangan, di dalam kebijakan pemerintahan, hukumnya adalah wajib, maka mewujudkan wasilah untuk capai kepada tempat tersebut, hukumnya juga wajib, saudara. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perantara menuju wajib, maka hukumnya bisa jadi wajib juga, ibadallah. Maka bagaimana, Habib? Gunakan hak pilih kita, milih yang betul-betul sesuai dengan kriteria syariat. Minimal yang paling mendekati kriteria syariat. Apa kriteria syariat? Disebutkan oleh para ulama. Al-Imam Mawardi menyebutkan dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah kriteria calon al-Imamul A'zam, calon pemimpin. Al-Imam Haramain dalam kitabnya Ghiyathul Umam fi Tiyathiz Zulam, termasuk fan Al-Ahkam Sultan, termasuk fan siasat syariah, saudara. Beliau juga menyebutkan kriteria-kriteria. Ada banyak ulama yang menyebutkan. Kalau saya boleh ambil kesimpulan garis besar ya, saya bukan ngutip, kesimpulan garis besar dari syarat-syarat yang disebutkan oleh mereka para ulama, maka minimal kalau kita milih pemimpin ada 3 yang mesti dilihat. Ada berapa yang mesti dilihat? Ada 3 hal. Ada berapa? Ini santri catat baik-baik ini. Ini pakai seumur hidup. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama surah. Yang pertama yang kedua sarirah. Yang kedua sarirah. Yang ketiga sirah. Yang ketiga sirah. Yang pertama surah. Yang kedua sarirah. Yang ketiga sirah. Oh, ini ketahuan nih. Sekali sebut apal, berarti banyak pada hafalan Alfiyah bin Malik ini. Masya Allah, tabarakallah. Saudara, ibadallah, surah yang pertama. Apa maksudnya surah, Beb? Apakah harus ganteng? Bukan. Surah itu maksudnya fisik. Karena dalam ulama dalam syariat mempertimbangkan orang buta nggak boleh jadi pemimpin negara, saudara. Tertinggi. Lah ini kita bicara fikih. Anda silahkan lihat di kitab-kitab fuqaha. Kemudian orang yang tuli nggak boleh, saudara. Bagaimana dia mau mendengar aspirasi rakyatnya? Betul atau tidak? Orang yang stroke misalkan, udah nggak bisa bangun, terus mau jadi pimpinan negara, ngurus diri aja kagak bisa, apalagi ngurus rakyat. Betul atau tidak? Itu penting. Pilih pemimpin yang secara kesehatan zahir mampu untuk mengemban daripada amanatnya. Surah itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, di antara syaratnya sarirah yang perlu ditimbangkan. Apa arti sarirah? Sarirah itu sebenarnya artinya hati. Arti sarirah itu sebetulnya tapi maksud sarirah di sini, kalau kita mau jadikan sebagai benang merah, saudara, sarirah di sini maksudnya adalah kepribadiannya, dirinya bagaimana. Beriman atau enggak, bertakwa atau enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena milih pemimpin kafir hukumnya haram, ijma' ulama. Milih pemimpin kafir hukumnya bi ijma'il ulama wa binususin qat'iyyatin minal Qur'anil Karim. Haram hukumnya milih pemimpin kafir, saudara. Kemudian di antara bentuk sarirah, lihat bagaimana ketakwaannya. Salat enggak dia? Jangan sampai memimpin negara salat kagak bisa, saudara. Atau enggak salat. Lihat bagaimana suka nenggak yang haram atau enggak. Suka mabok apa enggak, suka narkoba atau tidak. Lihat, saudara. Dia memimpin negara Indonesia 200 juta lebih umat Islam. Bisa baca Quran enggak tuh orang? Jangan sampai memimpin negeri enggak bisa baca Quran. Rakyatnya muslim, saudara. Kef. Bagaimana? Lihat sarirah, lihat kepribadiannya, cerdas atau enggak orangnya. Karena ini ngimpin negara. Kalau orang yang tolol, goblok enggak bisa mimpin negara. Betul atau tidak? Penting, saudara. Zakat itu mustaqimus siyasah. Itu disyaratkan oleh ulama, saudara. Harus benar-benar punya kemampuan, punya kapabilitas, punya kemampuan di dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah sirah. Yang ketiga apa? Sirah itu artinya track record. Track record. Tahu tuh track record itu apa? Hah? Tahu? Itu bahasa Cigombong belok kanan, saudara. Track record, lihat bagaimana selama ini jalannya dia. Kalau pernah mimpin, pernah megang amanat nggak dia dalam menjalankan amanat? Bagaimana dia hubungannya dengan ulama, baik atau tidak selama menjalankan amanat, dan seterusnya. Dilihat. Bagaimana dia selama ini
bisa atau tidak, bagaimana prestasinya ketika dia memimpin dan lain sebagainya. Dilihat, dipertimbangkan baik-baik. Dicari yang mana yang maslahatnya paling besar buat umat, madaratnya paling kecil buat umat. Timbang. Habib, saya sudah nimbang Habib. Saya nggak bisa menemukan di antara nomor 1, 2, 3 ini yang mana yang paling memenuhi kriteria Habib. Karena semuanya punya kelebihan, kekurangan. Akhirnya makin saya timbang, saya makin pusing. Ujung-ujungnya minum Panadol Habib. Bagaimana? Kalau nggak tahu, tanya sama Kita di Indonesia Allah kasih nikmat dekat sama ulama. Apa-apa dikit-dikit ulama. Begitu ada anak yang lahiran, pengen didoain, nah, yang dicari siapa? Orang kompak, dicari siapa? Ulama. Gedean dikit, akikah, yang dicari siapa? Setelah akikah, sunat, yang dicari siapa? Dokter. Sunat sama ulama. Habis akhirnya ente. Ulama nggak bisa nyunatin, tapi minta doanya sama ulama. Setelah itu agak gedean dikit, mau mondok, minta doa, yang dicari ulama. Setelah itu saudara, mondoknya di tempat ulama. Begitu lulus nikah mau minta doa, yang dicari ulama. Setelah nikah mau bikin rumah tasyakuran, yang dicari ulama. Tapi bangun rumahnya tukang dulu baru ulama. Nah, setelah itu saudara sakit minta doa, yang dicari ulama. Habis itu mati mau ditalkin, yang dicari ulama. Dalam segala hal kita nyari ulama. Giliran milih pemimpin, ulamanya dibuang, yang dicari amplop. Sorry Kacau ente. Masya Allah. Makanya imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan dimenangkan perjuangan beliau. Imam besar Sayyidil Walid Habib Rizik Syihab, beliau ketika di bulan November yang lalu, beliau lihat ini kita akan menghadapi 2024, kita nggak boleh gegabah, kita nggak boleh pakai hawa nafsu. Beliau minta akhirnya untuk diselenggarakan ijtima ulama yang tadi disinggung oleh Habib Muhammad Al-Attas, yang dihadiri hampir 1000 ulama dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Untuk apa ijtima ulama? Tadi sebagian dijelaskan oleh Habib Muhammad. Di antaranya untuk nimbang-nimbang nih. Ini ada calon nomor 1, 2, 3. Semuanya pasti punya sisi positif. Betul atau tidak? Betul. Nggak ada manusia yang nggak punya positif sama sekali. Semuanya pasti punya sisi negatif. Betul atau tidak? Betul. Karena nggak ada manusia yang sempurna, saudara. Semuanya pasti punya kemaslahatan buat umat. Pasti ada sisi mudaratnya buat umat. Tapi di antara 3 ini yang mana yang paling positif buat umat? Yang mana yang paling memenuhi syarat tadi yang disebutkan? Kalau mau nyari yang sempurna susah, saudara. Nggak ada yang sempurna kecuali dia, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah, tabarakallah. Emang dia siapa? Hah? Dia? Tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ahli ibadah yang istiqamah. Yang kedua adalah ulama yang amar ma'ruf nahi. Yang ketiga, orang kaya yang soleh. Yang ketiga, yang keempat, pemimpin yang Mudah-mudahan 4 golongan ini diperbanyak insyaallah di negeri kita. Diperbanyak di kehidupan dunia kita. Dan mudah-mudahan 4 golongan ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terakhir sebagai penutup, sebelum saya ajak semua yang hadir baca sholawat, jangan lupa kita doakan juga buat saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang berjuang luar biasa. 100 hari lebih mereka berjuang, saudara. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal.